Saudara-saudari umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk semuanya yang ada di dalam gereja dan yang di rumah. Puji Tuhan, minggu ini kita bisa misa offline. Sudah dihimbau oleh Bapak Uskup minggu yang lalu, tetapi setelah berkoordinasi dengan seksi liturgi, memutuskan hari ini, mulai kemarin, hari ini, dan mudah-mudahan selanjutnya tidak ada lagi penutupan. Dan kita terus berdoa untuk saudara-saudara, baik yang sudah mendahului kita ke surga supaya berbahagia di surga, dan mereka yang sedang sakit agar lekas sembuh, dan mereka yang sehat agar tetap berhati-hati dalam mengikuti semua peraturan tentang kesehatan yang dicanangkan oleh pihak yang berkewajiban bagi kita semua. Dan dalam minggu ini secara khusus kita semua diundang bagaimana kita sebagai murid-murid Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Dengan satu pertanyaan, apakah kita pelaksana atau pendengar? Saya pikir untuk melaksana mendengar, ya, tetapi yang mendengar belum tentu melaksanakan. Tetapi yang melaksanakan sudah pasti mendengar. Jadi itu juga perlu kita renungkan pada hari ini. Pada bacaan pertama, bagaimana kita merenungkan bahwa sebelum memasuki tanah terjanji yang Tuhan mau berikan kepada umat Israel yang baru pulang dari perbudakan, Musa mengumpulkan mereka dan mengingatkan lagi kepada mereka tentang peraturan, tentang perintah Allah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan itu menjadi dasar kehidupan mereka di tanah terjanji. Supaya orang-orang lain di sekitarnya tahu bahwa umat pilihan ini mempunyai Tuhan, mempunyai Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan dan yang mengantarkan mereka ke tanah perjanjian itu. Dan Musa mengingatkan mereka untuk menjadi pelaksana firman itu sebelum memasuki tanah terjanji. Kita semua tahu bahwa sejarah mencatat bahwa di tempat di mana Musa mengumpulkan mereka untuk menyampaikan bahwa perintah Tuhan ini, Musa tinggal di situ. Musa tidak ikut mendampingi umat itu masuk tanah terjanji. Dan ada sampai sekarang tidak ditemukan Musa itu dikuburkan di mana. Ada tafsiran Musa langsung ke atas, ada tafsiran bahwa Musa makamnya masih sedang dicari. Tapi kita percaya bahwa Musa bisa langsung bersama dengan Allah Bapa di surga. Dan perintah yang kita dengar dalam bacaan pertama dilengkapi dengan apa yang kita dengar dalam bacaan kedua. Kita diundang untuk menjadi pelaksana firman, bukan hanya menjadi pendengar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari hal-hal kecil kalau kita katakan, misalnya tentang aturan-aturan yang dicanangkan oleh pemerintah tentang protokol kesehatan, jarang sekali kita menerima untuk mengikuti dan melaksana dengan baik. Selalu ada protesnya. Kita tidak melihat dulu, memahami dulu hikmah di balik aturan-aturan itu untuk apa, tetapi yang penting protes.
PPKM diperpanjang, protes. Naik pesawat harus ada PCR, protes. Dan lebihnya lagi, buat surat PCR palsu. Walaupun PCR palsu itu juga harus dibayar. Dan kurang lebih harganya sama. Tapi orang berani membuat yang palsu itu dan bayar. Jadi tujuannya apa? Bukankah harus di PCR itu tujuannya baik? Supaya memang tahu bahwa apakah kita ini ada masalah tentang COVID itu atau tidak? Bukankah kalau ada supaya kita diperhatikan untuk tidak membawa kepada orang lain? Bukankah tujuan-tujuan itu adalah tujuan yang baik? Ya, ada yang selalu pemerintah menekankan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Tapi ya di tempat-tempat umum kelihatan banyak juga yang tidak memakai masker. Ya kalau ada kesehatan khusus ya, kalau pakai sedikit kurang oksigen bisa mati, bahaya. Ya mungkin. Ya kalau itu ada cara lain juga, tidak usah pergi kemana-mana, di rumah biar bebas tidak memakai. Nah ini mau menceritakan bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita hal-hal kecil yang mesti untuk kepentingan bersama kurang memberikan perhatian, apalagi yang lebih besar. Dalam firman-firman Tuhan yang kita dengar ini, minggu ini adalah membantu kita untuk merenungkan sejauh mana kita menerapkan perintah Tuhan itu sebagai dasar kehidupan kita. Perintah Tuhan mendasari semua aspek kehidupan kita. Pelayanan kita di lingkungan dan masyarakat sejauh mana. Pelayanan kita di dalam keluarga. Sejauh mana perintah Tuhan, sabda Tuhan menjadi dasar kita bertindak. Dan kita semua tahu bahwa perintah Tuhan itu Tuhan Yesus sederhanakan, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama itu tidak bisa dipisahkan. Mohon maaf. Aduh. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama tidak bisa dipisahkan. Kita menunjukkan bahwa kita mencintai Tuhan karena mendengar firman Tuhan, realisasi dalam tindakan dan perbuatan kita dimanapun kita berada, di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam lingkungan, di dalam masyarakat. Bagaimana pengabdian kita sungguh-sungguh mencintai orang yang kita lihat, yang ada di sekitar kita, yang setiap hari bersama kita, bentuknya seperti apa? Dalam perkataan, dalam perbuatan, seperti apa? Kalau tidak, kita membohongi diri di depan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak kita dibaptis, kita semua berjanji untuk taat kepada Tuhan, untuk mencintai Tuhan dalam tugas dan pengabdian kita. Marilah dengan dasar firman Tuhan ini, kita kembali kepada realitas kehidupan kita, sejauh mana kita mencintai Tuhan, dalam hal-hal kecil yang kita lakukan. Lebih khusus dalam keluarga, di tempat kerja, di dalam masyarakat, dalam komunitas, bagaimana ekspresi mencintai Tuhan itu. Untuk kita renungkan bersama. Bagaimana ekspresi mencintai Tuhan. Dan itu, di dalam realitas kehidupan itu yang akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan hidup. Kepada Tuhan yang kita imani dan yang kita sembah. Semoga Tuhan membimbing, memberkati, dan melindungi kita sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah bangkit berdiri, kita memperbaharui iman.